Epictetus, seorang filsuf stoik besar, pernah berkata, kuncinya adalah bergaul hanya dengan orang-orang yang mengangkatmu, yang kehadirannya mengeluarkan yang terbaik dari dirimu. Kamu mungkin sudah mendengar ungkapan, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu bersamanya. Nah, hari ini kita akan membahas ide tersebut dari sudut pandang filsafat stoik. Kita akan membicarakan 7 jenis orang yang bisa menghambat kemajuanmu dalam sudut pandang filsafat stoik, dan bagaimana cara menghadapi hubungan yang menantang ini. Menghadapi si pengeluh. Kita semua pasti punya teman, anggota keluarga, atau rekan kerja yang selalu menemukan kesalahan di segala hal. Baik itu cuaca, pekerjaan, atau bahkan makanan di restoran populer. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Kamu mungkin berpikir, kenapa ini harus menjadi masalah saya? Saya bisa saja mengabaikan mereka. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Paparan yang terus-menerus terhadap negativitas semacam ini bisa menguras energi mental kita. Ini seperti keran yang bocor, secara perlahan menguras cadangan energi emosionalmu. Filsafat stoik mengajarkan kita untuk fokus pada solusi yang bisa diambil, bukan terus-menerus memikirkan masalah. Misalnya, bayangkan kamu sedang bekerja sama dalam sebuah proyek dengan seseorang yang selalu mengeluh. Setiap rapat berubah menjadi sesi keluhan yang melelahkan tanpa ada diskusi yang membangun. Dampaknya adalah semangat tim menurun dan kamu menjadi teralihkan dari mencari solusi yang nyata. Lalu, bagaimana filsafat stoik membantu kita mengatasi si pengeluh? Ada beberapa strategi yang bisa kamu coba. Pertama, batasi paparanmu terhadap orang ini jika bisa. Jika itu tidak mungkin, misalnya karena mereka adalah anggota keluarga atau rekan kerja, maka pilihan kedua adalah menjaga jarak mental saat mereka sedang mengeluh. Anggap saja keluhan mereka seperti badai yang lewat, berisik dan mengganggu, tapi pada akhirnya sementara dan tidak bisa mengganggu kedamaian batinmu. Pilihan ketiga adalah mengarahkan percakapan ke solusi atau mengalihkan topik pembicaraan ke hal yang lebih konstruktif. Ingatlah kata Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas kejadian di luar dirimu. Sadari hal ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Menghadapi magnet drama. Jenis orang kedua adalah magnet drama. Bayangkan kamu menjalani hidup seperti kapal yang berlayar di perairan yang tenang, tetapi kemudian kamu menemui pusaran air yang dikenal sebagai magnet drama. Orang ini seolah-olah memiliki serangkaian krisis, konflik, atau kontroversi yang tidak ada habisnya. Seperti pusaran air, mereka memiliki kemampuan yang mengganggu untuk menarikmu ke dalam kekacauan mereka. Awalnya kamu mungkin merasa tertarik dengan energi mereka, menganggapnya sebagai gairah atau kegembiraan. Namun kamu segera menyadari bahwa berada dalam lingkungan mereka seperti mengarungi badai, melelahkan dan berbahaya. Apa yang membuat berurusan dengan magnet drama menjadi sulit adalah bahwa krisis mereka seringkali terasa seperti krisis kita juga. Contoh yang praktis, kamu punya teman yang sering bertengkar dengan orang lain di lingkaran sosialmu. Temanmu datang padamu untuk minta nasihat, tetapi kamu melihat bahwa siklus ini tidak ada habisnya, dan tiba-tiba kamu juga terlibat dalam pertengkaran dengan orang lain karena kamu mencoba untuk campur tangan. Cara yang bisa kamu gunakan adalah mendengarkan secara reflektif. Tanggapi keluhan mereka dengan mencerminkan kata-kata mereka. Misalnya, jika mereka berkata, "Saya nggak percaya Sarah ngomong begitu tentang saya," kamu bisa merespon dengan, "Jadi, kamu merasa dikhianati oleh kata-kata Sarah?" Cara lain adalah dengan menjadi selektif dalam ketersediaanmu. Filsafat stoik mengingatkan kita untuk menghargai waktu kita, dan kadang itu berarti tidak hadir untuk krisis orang lain, terutama jika itu berulang tanpa ada penyelesaian. Menghadapi si pengkritik. Bayangkan kamu seorang seniman yang sedang melukis kanvas. Setiap goresan kuas menambah warna, kedalaman, dan kehidupan pada visimu. Namun, tiba-tiba datanglah si pengkritik. Mereka masuk ke studiomu, melihat karyamu, dan segera mulai mengkritiknya. Apa kamu yakin dengan warna itu? Itu tidak terlihat realistis. Kamu tahu, kebanyakan seniman tidak pernah berhasil. Kata-kata mereka seperti goresan cat abu-abu yang mulai memudarkan kanvasmu yang cerah. Ini bukan kritik konstruktif yang bisa berguna, melainkan aura keraguan dan negativitas yang terus-menerus. Misalnya, kamu mungkin bersemangat mengejar jalur karir baru. Kamu sudah melakukan riset, berbicara dengan para profesional di bidang tersebut, dan bahkan mengikuti beberapa kursus awal. Ketika kamu berbagi semangatmu dengan si pengkritik, mereka segera menyebutkan alasan-alasan mengapa itu tidak akan berhasil.
Pasar terlalu kompetitif. Apakah kamu punya keterampilan yang tepat? Bagaimana kalau kamu gagal? Tanpa sadar, keraguan mereka mulai masuk ke dalam dirimu, dan visi yang kamu miliki mulai goyah. Lalu, bagaimana cara menghadapinya? Salah satu cara yang efektif adalah meminta mereka untuk memberikan nasihat, bukan hanya berbagi rencanamu. Ketika orang diminta memberi nasihat, mereka cenderung lebih konstruktif dalam memberi umpan balik. Kamu juga bisa membalikan skrip dengan teknik yang disebut konfrontasi positif. Alih-alih menyerap negativitas mereka, tantang mereka untuk berpikir tentang solusi. Jika mereka berkata, "Kamu tidak akan bisa beralih karir di usia segini," kamu bisa menjawab, "Itu perspektif yang menarik. Menurut kamu bagaimana seseorang bisa berhasil melakukan perubahan karir?" Menghadapi si korban. Bayangkan hidup sebagai permainan catur, di mana setiap pemain memiliki potongan yang sama dan tujuan yang sama, mengalahkan raja lawan. Kamu berpikir strategis, membuat beberapa pengorbanan, dan mengambil risiko. Namun, si korban selalu menyalahkan papan, potongan, atau bahkan lawannya untuk setiap langkah buruk yang mereka buat. Dalam pandangannya, mereka selalu berada dalam posisi kalah, bukan karena pilihan mereka, tetapi karena ada kekuatan eksternal yang bekerja melawan mereka. Kamu mungkin merasa terjebak dalam cerita mereka, menjadi karakter pendukung yang harus selalu menyelamatkan mereka. Misalnya, kamu menghabiskan banyak waktu mendengarkan seorang teman yang terus-menerus menyalahkan hubungan yang gagal mereka sepenuhnya pada mantan pasangan mereka. Bukan hanya waktu yang terbuang, tetapi ini juga bisa secara halus mendorongmu untuk mengadopsi pola pikir korban dalam hidupmu sendiri. Menghadapi si positivis beracun, kamu pasti pernah menemui orang ini. Mereka selalu penuh dengan keceriaan, pelangi, dan emoji yang tak ada habisnya. Mereka yang selalu berkata, "Cobalah untuk bahagia saja," ketika kamu sedang melalui masa sulit. Mereka meremehkan perasaanmu dan menganggap bahwa segalanya bisa diselesaikan hanya dengan berpikir positif. Ini bisa membuatmu merasa tidak dihargai dan terputus dari kenyataan. Jika kamu sedang melalui perpisahan yang berat, kamu merasa sedih dan bingung, sementara si positivis beracun berkata, "Masih banyak ikan di laut, senyum saja, dan bahagia." Saran mereka yang berlebihan ini mengabaikan kompleksitas emosi manusia dan kenyataan tantangan hidup. Menghadapi si manipulator, bayangkan hidupmu sebagai skrip film, di mana kamu adalah karakter utama yang tahu bagaimana ceritamu seharusnya berjalan. Namun, si manipulator datang sebagai produser bayangan yang diam-diam mengubah skrip tanpa kamu sadari. Mereka menggunakan rayuan, rasa bersalah, atau bahkan kebohongan untuk mengarahkanmu ke jalan yang menguntungkan mereka. Menghadapi si vampir waktu, bayangkan rutinitas harianmu sebagai simfoni yang disusun dengan hati-hati, di mana setiap instrumen mewakili tugas atau komitmen yang seimbang. Namun, tiba-tiba muncul vampir waktu yang mengganggu. Mereka mungkin rekan kerja yang terus-menerus menginterupsi pekerjaanmu dengan pertanyaan sepele, atau teman yang mengundangmu ke acara sosial yang tidak kamu minati, membuatmu merasa terpaksa hadir dan menguras waktumu.